Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kajian ilmu keperawatan. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa tips ya dalam menghadapi uji kompetensi nurse, khususnya ya dalam bidang ilmu keperawatan medical bedah ya, khususnya dalam bidang keilmuan keperawatan medical bedah. Nah, tips-tips ini semoga nanti akan membantu Anda semuanya ya dalam mengerjakan dan mempersiapkan menghadapi uji kompetensi nurse sehingga Anda dapat lulus dengan baik. Bidang keilmuan keperawatan medikal bedah ya, ketika diujikan dalam bentuk soal uji kompetensi ya, berfokus pada pasien-pasien dewasa ya. Settingannya adalah pasien-pasien dewasa, yaitu pasien-pasien dengan rentang umur di atas 18 tahun sampai 56 tahun. Jadi nanti ketika Anda menulis soal, pasti settingan usianya pasien adalah 35, 25. Jadi seorang laki-laki dengan berusia 35 tahun, seorang perempuan dengan usia 40 tahun ya, dengan keluhan apa, dirawat di bangsal apa. Nah, itu nanti rentang usianya adalah dewasa. Untuk lingkup kasus soalnya itu berada pada kasus penyakit dalam ya, penyakit dalam dan penyakit bedah. Jadi nanti settingannya dalam kasusnya adalah pasien-pasien yang mengalami penyakit-penyakit dalam dan penyakit bedah. Kemudian dilihat dari segi pendekatan lingkup pada soal ya, nanti pasien berfokus pada gangguan sistem tubuh juga ya. Dengan bidang keilmuan perawatan medikal bedah, untuk lingkup umum kasusnya adalah penyakit dalam dan penyakit bedah, dan pendekatan lingkup pembahasannya ini merujuk pada gangguan fungsi sistem tubuh yang dialami seorang pasien dewasa. Ya, sehingga memunculkan kebutuhan dan layanan keperawatan. Jadi sebenarnya pada intinya adalah pada soal-soal uji kompetensi nurse ya pada bidang keilmuan keperawatan bedah merupakan soal-soalnya memotret kondisi di lapangan ya, ketika perawat memang langsung merawat pasien pada gangguan penyakit dalam dan penyakit bedah pada orang dewasa. Nah, potret di lapangan ini akan dibuat suatu soal ya dalam bentuk kasus ya, sehingga kasus-kasus ini memang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Sehingga ketika Anda mengerjakan, ibaratnya Anda menghadapi seorang pasien dan apa yang harus Anda lakukan untuk perawatan pada pasien tersebut. Jadi ketika Anda bisa dan lulus ya, berarti Anda dianggap kompeten dan siap untuk memberikan pelayanan kepada pasien secara nyata di rumah sakit. Dan tips yang harus Anda lakukan ya ketika sudah berada di depan layar ya, monitor ya, ketika menghadapi ujian CBT ya pada UKAMNES ini, hal yang pertama yang Anda lakukan ya, yang pertama adalah berdoa. Berdoa merupakan hal yang penting ya. Hal yang penting yang harus Anda lakukan. Karena apa? Usaha sebesar apapun yang akan Anda lakukan ya, kalau ya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala tidak menghendaki Anda lulus, maka Anda juga tidak akan lulus. Jadi berdoa ini sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya ya, yang harus Anda lakukan adalah Anda harus fokus ya. Anda harus fokus. Ini Anda harus fokus. Nah, fokus di sini adalah ketika Anda sudah duduk di depan komputer, konsentrasi, kemudian tenang ya. Tenang dan berpikir pasti bisa. Gitu. Jadi jangan cemas ya, nanti kalau cemas sesuatu yang Anda pelajarin itu menjadi hilang semuanya. Jadi Anda tenang, saya pasti bisa, dan percaya diri. Ini kuncinya ya. Ini kuncinya adalah berdoa,
fokus, tenang, berpikir pasti bisa, dan Anda harus percaya diri, pasti Anda bisa. Karena Anda sudah lulus S1 dan siap untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang nyata pada lingkup rumah sakit atau realita kerja yang akan datang. Nah, sehingga apa? Ini adalah simulasinya ya. Simulasi dari sebelum Anda memang benar-benar bekerja di lapangan. Jadi diuji dulu dengan menggunakan kasus-kasus. Sehingga biar Anda nanti ketika menghadapi ujian itu bisa ya, apa yang Anda pelajari itu bisa diaplikasikan dalam soal, maka Anda harus fokus, tenang, berpikir pasti bisa, dan percaya diri. Ini kuncinya. Nitis menghadapi ujian. Jadi harus fokus, tenang, berpikir saya pasti bisa dan lulus dan percaya diri. Gitu. Selanjutnya ya, ini ada beberapa tips ya mengerjakan soal uji kompetensi NES. Yang pertama adalah ya, prioritaskan jawaban yang soal mudah ya. Prioritaskan jawab atau soal yang mudah. Jadi jangan Anda terpaku pada satu soal yang itu Anda tidak bisa, kemungkinan sulit untuk menjawabnya, tinggalkan dulu. Kemudian pindah ke soal berikutnya yang Anda anggap mudah ya. Kemudian tips yang kedua adalah baca dengan cepat ya, skimming ya, baca dengan cepat ya. Ketika Anda dengan membaca dengan cepat ya dan Anda bisa memahami, berarti bagus ya. Tetapi jika tidak bisa ya, Anda lakukan scanning ya, baca satu persatu semua. Gitu. Targetnya adalah satu soal rata-rata 60 detik ya. Jadi rata-rata mengerjakan soal 1 detik. Alokasi waktu targetnya satu soal adalah 1 menit ya, atau 60 detik, maaf ya. 60 detik, bukan 1 detik, tapi 60 detik atau 1 menit. Kemudian Anda pahami struktur soalnya ya. Nanti di soal itu ada kasus ya, vignette. Vignette itu adalah gambaran kasusnya ya, gambaran kasusnya. Kemudian setelah ada redaksi kasus ya, kemudian muncul suatu pertanyaan ya, pertanyaan yang merujuk pada kasus. Kemudian setelah ada pertanyaan baru bawahnya ada pilihan jawaban. Nah, Anda harus pahami struktur soalnya ya. Anda nanti harus pahami struktur soalnya. Nanti kita pelajarin ya bagaimana struktur soal pada soal uji kompetensi NES pada fokus pada bidang keilmuan keperawatan medikal bedah. Kemudian vignette ya, vignette atau kasus ya. Nah, vignette atau kasus ini nanti isinya adalah ada keluhan utama, kemudian data klinis, tempat pelayanan, dan bisa pemeriksaan radiologi atau pemeriksaan diagnostik, bisa lab atau radiologi. Nah, sehingga ya pemahaman Anda tentang bentuk kasus ini sangat penting dan mempercepat Anda memahaminya ya. Seperti itu. Jadi prioritaskan jawab soal yang mudah ya. Baca dengan cepat ya. Skimming ini memang perlu butuh latihan ya, membaca dengan cepat ini, dan langsung memahami itu perlu latihan ya. Jadi Anda harus latihan sering-sering membaca soal ya nanti ya. Kemudian kalau jika Anda tidak bisa melakukan skimming ya, Anda bisa lakukan scanning ya, membaca per kalimat satu-satu, dipahami satu-satu. Tapi dengan target waktunya satu soal itu 60 detik atau 1 menit. Selanjutnya pahami struktur soal ya, kasus, pertanyaan, pilihan jawaban, dan pahami tentang vignette-nya atau kasusnya ya, redaksi di vignette-nya. Selanjutnya ya, tip mengerjakan soal uji kompetensi NES. Pilihlah ya, pilihan jawaban semua ini adalah homogen ya, rentang tepat hingga sangat tepat ya. Jadi semua pilihannya mirip-mirip, bisa dikatakan kalau kita melihat ini benar semua ya. Ya, rentang tepat hingga sangat tepat ya. Tidak ada ya jawaban yang mencolok salah atau berbeda. Jadi mirip-mirip. Kemudian perhatikan kata kunci dalam pertanyaan ya.
ini penting ini ya. Perhatikan kata kunci dalam pertanyaan. Misalkan, apakah prioritas tindakan yang tepat pada kasus di atas? Apakah diagnosa prioritas pada kasus tersebut? Nah, ini kata-kata kunci yang akan mengarahkan ke jawaban ya. Tapi jawaban itu berdasarkan pertanyaan di feedback-nya. Kemudian bacalah semua jawaban ya. Bacalah semua pilihan jawaban. Karena apa? Ini penting ya. Karena tadi pilihan jawaban semua homogen. Anda diminta untuk mencari jawaban yang paling tepat. Dasar pilihan jawaban ya, dasar pilihan jawaban itu disesuaikan dengan setting kasus pada feedback-nya. Jadi Anda dalam menjawab ya, pahami kasusnya ya, karena apa? Pertanyaan akan menjawab ya, jawaban berdasarkan dari kasus ya, gitu. Jadi dasar pilihan jawaban itu berdasarkan kasus. Kemudian yang terakhir di sini adalah Anda mengetahui proporsi dari kisi-kisi soal. Bahwa bidang keilmuan KMB ini mempunyai proporsi ya, proporsi jumlah soal yang paling banyak ya di antara bidang keilmuan keperawatan yang lain ya. Ada perawatan anak, maternitas, gerontik ya. KMB ini mempunyai proporsi jumlah yang sangat besar. Bisa Anda lihat di sini ya, proporsi dari soal ya untuk KMB ya, keperawatan medical bedah ya. Sekitar kurang lebih 25 sampai 30,75% ya. Itu adalah proporsi untuk KMB ya. Dimana nanti Anda ketika mengerjakan soal uji kompetensi ya, di semua total soalnya adalah 180 soal ya, di semua bidang keilmuan ya. Totalnya adalah 180 soal dikerjakan dalam waktu 180 menit. Maka saya katakan tadi bahwa alokasi satu soal itu 1 menit atau 60 detik. Jika proporsi KMB-nya 25 sampai 37,5% dari 180 ya, kemungkinan jumlah soal bidang KMB itu sekitar 45 sampai 67 soal ya. Ini banyak ya. 45 sampai 67 soal. Jadi Anda lihat pada tabel ya, pada tabel tersebut di atas ya, pada gambar. Lihat ini KMB adalah 25 sampai 37% ya. Keperawatan maternitas hanya 8 sampai 14% ya. Keperawatan maternitas, anak, jiwa, keluarga ini hanya 8 sampai 14%. Kemudian keperawatan gerontik, manajemen keperawatan gawat darurat dan keperawatan komunitas hanya 3,9%. Jadi memang mayoritas proporsi jumlah soal yang paling banyak itu adalah keperawatan medical bedah. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi secara proporsi ya, dari secara proporsi jumlah soal yang paling banyak adalah KMB ya, gitu. Kemudian lingkup isi pokok bahasan KMB ya. Yang pertama adalah gangguan fungsi sistem pernafasan ya, gangguan fungsi jantung, gangguan fungsi pencernaan, hati empedu, gangguan sistem saraf ya, gangguan fungsi penginderaan, gangguan endokrin, muskuloskeletal, perkemihan, integumen dan sistem kekebalan tubuh. Nah, secara proporsi yang paling banyak sebenarnya adalah sistem pernafasan, jantung, pencernaan ya. Ini secara prioritas dari atas ke bawah itu proporsi jumlah soalnya paling banyak yang paling atas. Kemudian susul fungsi jantung. Nah, kemudian subtopiknya apa? Ya, misalkan lingkup pokok bahasan dalam soal itu adalah fungsi sistem pernafasan. Maka subtopiknya adalah askep pada TB paru. Ya, ini yang paling muncul, banyak sering muncul ya. TB paru, asma bronkial ya, hemapneumotorak gitu.
Untuk gangguan fungsi jantung, ya biasanya subtopiknya kasus-kasusnya kasus gagal jantung, PCK, hipertensi, seperti itu ya, untuk gangguan fungsi jantung. Kemudian untuk fungsi sistem pencernaan bisa askep pada gastroenteritis akut, hepatitis, sirosis, appendicitis, tipoid. Dan yang lainnya bisa Anda lihat di dalam tabel ya, subtopik dalam tabel ini. Ini adalah kasus-kasus yang mungkin muncul ya pada soal uji kompetensi. Maka Anda silakan pelajari pada kasus-kasus ini. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke jenis bentuk soalnya ya. Jenis bentuk soal uji kompetensi itu ada bersifat pengetahuan ya, yaitu pengkajian, diagnosa, tujuan keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi ya, aspek kognitif ya, pengetahuan. Kemudian ada aspek afektif ya. Afektif itu dalam bentuk sikap ya, yaitu etika ya, sikap atau etika keperawatan ya, itu masuk ke afektif. Kemudian ada yang sifatnya bentuk soalnya bentuk prosedural ya, teknik skill ya, prosedural tindakan keperawatan, misalkan memasang infus, memasang NGT atau perawatan luka. Nah, itu sifatnya prosedural. Jadi ada soal-soal yang bentuknya adalah pertanyaan pengkajian, pertanyaan tentang diagnosa keperawatan, pertanyaan tentang intervensi keperawatan, implementasi dan evaluasi, serta ya aspek etik dari keperawatan ya, kemudian prosedural atau keterampilan keperawatan. Oke, baik, sekarang kita lihat di sini contoh kasusnya ya. Ini contoh kasus, soal kasus dalam pengkajian ya. Ini pertanyaannya adalah pengkajian. Anda lihat struktur soalnya ya. Struktur soalnya di sini adalah ada subjeknya ya. Subjeknya adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun. Kemudian tempat dia dirawat di mana ya? Dirawat di ruang penyakit dalam misalkan seperti itu. Kemudian ada keluhan pasien atau asesmen pasien ya, dengan keluhan sesak nafas ya, terpasang selang water cell drainase. Jadi ada setting tempat ya, ada subjek dengan usia dewasa dengan dilanjutkan dengan keluhan dari pasien. Kemudian selanjutnya adalah hasil pengkajian tekanan darah, ada hasil pemeriksaan ya, periksa fisik. Kemudian dilanjutkan dengan hasil pemeriksaan diagnostik. Jadi setting kasusnya itu ada subjek ya, kemudian orientasi tempat perawatan di mana, keluhan pasien, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik. Nah, coba kita bahas yang pertama di sini, misalkan contoh soal pengkajian. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas dan terpasang selang water cell drainase WSD. Hasil pengkajian tekanan darah 130/80, frekuensi nafas 25 kali per menit, denyut nadi 90 kali per menit, dan hasil pemberian roksen menunjukkan adanya edema paru pada lobus inferior sinistra. Nah, perawat sedang melakukan pemeriksaan fisik pada tahapan auskultasi. Nah, keywordnya adalah perawat sedang melakukan pemeriksaan fisik pada tahapan auskultasi. Apakah hasil pemeriksaan pada kasus tersebut? Nah, di setting ini ada keywordnya ya. Yang pertama adalah sesak nafas, WSD ya. Kemudian frekuensi nafas, ronsennya adalah edema pada lobus inferior. Nah, maka pertanyaan ini akan mengacu pada kasusnya ya. Apakah hasil pemeriksaan pada kasus tersebut? Berarti pemeriksaan apa yang dilakukan oleh perawat, yaitu dalam tahapan auskultasi. Kemudian Anda lihat, baca semuanya pilihan jawabannya. Jawabannya adalah homogen ya, saya katakan tadi ya. Ini adalah semua suara pernafasan ya. Bronkial, vesikuler, bronkofesikuler, vesikuler menurun, vesikuler meningkat. Maka Anda pilih jawaban yang tepat ya, mengacu pada kasus yang telah
ditetapkan pada fitnya tersebut. Maka kalau seperti ini jawaban Anda apa? Coba. Keywordnya adalah terpasang BSD, sesak nafas, ya. Ronsen menunjukkan edema paru. Kalau Anda mengauskultasi, maka suara nafasnya bagaimana hasilnya? Nah, maka pastinya akan suara nafasnya akan vesikulernya akan menurun. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Kasus yang kedua, ya, contoh soal kasus dalam uji kompetensi adalah pertanyaan soal diagnosa, ya. Kita lihat di sini, ya. Seorang perempuan berusia 35 tahun, ya, mengaku sering mengalami sesak nafas saat terpapar debu atau jika terlalu lelah dan cemas. Nah, keywordnya di sini terpapar debu, ya, terlalu lelah atau cemas, muncul sesak nafas. Hasil pengkajian terdapatkan, ya, pernafasan cuping hidung, ada suara paru ronki, batuk tidak produktif, ya, frekuensi nafas 32 kali per menit, frekuensi nadi 88 kali per menit dengan suhu 37,7 derajat Celcius. Apa masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Nah, jadi di sini ada keywordnya, ya, kata-kata kunci di sini, ya. Mengaku sering sesak nafas, terpapar debu, berarti respon alergi. Kemudian hasil pengkajian ada cuping hidung, suara ronki, batuk tidak produktif, ya. Berarti ada batuk, ya. Frekuensi nafas 32 kali per menit. Maka di sini, ya, Anda lihat soalnya permintaannya apa? Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Ya, di sini Anda lihat fokus utama, ya, mayoritas tanda gejala pada kasus itu menunjukkan masalah apa, ya. Gitu. Jangan Anda terkecoh misalkan dengan suhu 37,7 derajat Celcius, ya. Kemudian ini adalah pengecoh-pengecoh, ya, dalam soal-soal, ya. Cemas juga pengecoh, cemas itu. Nah, kemudian lelah juga pengecoh di sini. Ya, di sini permintaan soalnya adalah apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Perfusi perifer tidak efektif. Ada nggak tanda-tanda yang menunjukkan gangguan perfusi perifer? Tidak ada. Pertukaran gas tidak efektif. Adakah tanda-tanda yang menunjukkan gangguan pertukaran gas? Tidak ada pada kasus. Perubahan suhu tubuh. Ada nggak? Ada. Prioritas tidak. Nah, risiko kecemasan ada. Prioritas tidak? Tentunya tidak. Yang tepat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Mana data yang mendukung? Ada terpapar debu, mengalami sesak nafas, ada suara ronki, batuk tidak produktif. Maka jawabannya adalah C. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi ada beberapa perancu atau penjebak, ya, penjebak. Maka Anda harus berfokus ke soalnya mintanya apa di situ terhadap sajian data di kasusnya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke kasus berikutnya. Kasus berikutnya terkait tujuan keperawatan, ya, tujuan keperawatan. Bisa Anda lihat di sini, ya, kasusnya, ya, seorang laki-laki berusia 40 tahun mengeluh nyeri dada seperti tertimpa benda berat, ya. Nyeri dirasakan terus-menerus yang menyebar ke leher ke punggung, ya. Nyeri dada, nyeri dirasakan terus-menerus menyebar ke leher punggung. Nyeri bertambah saat beraktivitas, berkurang berkurang dengan beristirahat. Pasien sudah mendapatkan obat anti aritmia dan anti nyeri serta monitor EKG menunjukkan segmen ST elevasi. Nah, apakah tujuan perawatan pada kasus tersebut? Nah, Anda lihat pada kasusnya data mayoritas menunjukkan permasalahan apa, itulah yang memudahkan Anda nanti ketika menjawab, ya.
Ya, dari data tersebut yang paling mayoritas paling ada, yang paling disebutkan pada kasus adalah terkait apanya? Nyeri. Maka Anda lihat jawabannya di sini, mampu beraktivitas tanpa nyeri, periode waktu istirahat bertambah, nyeri dada berkurang sampai hilang, segmen ST kembali isoelektris, masa perawatan memendek. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Ya. Jawabannya adalah C. Nyeri dada berkurang. Ya. Nyeri dada berkurang sampai hilang. Nah, jadi Anda lihat di kasus mayoritas data menunjukkan permasalahan apa. Ya. Sehingga nanti Anda bisa memilih dengan tepat pada soal pilihan di jawaban. Oke, kita lihat contoh kasus selanjutnya. Contoh kasus selanjutnya di sini ada contoh kasus intervensi ya, contoh kasus intervensi. Seorang laki-laki berusia 40 tahun pada hari kedua dirawat di ruang penyakit dalam. Ya, ada kasus seorang laki-laki settingan usia dewasa 40 tahun, setting tempatnya di ruang penyakit dalam, ya, mengalami nyeri dada hebat ketika beristirahat. Hasil pengkajian, tekanan darahnya 130/95, frekuensi nadi 110 kali per menit, dan frekuensi nafas 24 kali per menit. Hasil pemeriksaan EKG elevasi pada segmen ST, sedangkan pemeriksaan enzim jantung belum ada hasilnya. Apakah intervensi keperawatan pada kasus tersebut? Ya, apakah intervensi keperawatan pada kasus tersebut? A. Ya, pembatasan aktivitas. B. Manajemen nyeri dada. C. Pantau tanda-tanda vital. D. Penuhi kebutuhan oksigen. E. Periksa ulang tes diagnostik. Maka apa menurut Anda intervensi keperawatan yang tepat pada kasus ini adalah? Ya, Anda lihat ya, keluhan yang paling muncul dibahas pada kasus itu adalah ya, pasien mengalami nyeri dada. Sangat hebat ketika beristirahat. Ya. Tekanan darahnya 130/95. Frekuensi nadi 110 kali per menit. Frekuensi napas 24 kali per menit. Nah, perubahan tanda-tanda vital ini merupakan ya kompensasi dari adanya respon nyeri. Ya. Kemudian pemeriksaan EKG ada segmen ST, yaitu menunjukkan iskemik yang berdampak pada nyeri. Maka, apakah intervensi keperawatan pada kasus tersebut? Ya, tentunya jawabannya adalah apa? Apakah A. Pembatasan aktivitas, B. Manajemen nyeri dada, C. Pantau tanda-tanda vital, D. Penuhi kebutuhan oksigen, E. Periksa ulang tes diagnostik. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah B, yaitu manajemen nyeri dada. Baik, kita bahas selanjutnya. Ini adalah soal implementasi ya. Soal implementasi. Oke, Anda lihat di sini ya. Seorang laki-laki, ya pada soal implementasi ini, seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di ruang neurologi dengan diagnosis CKR. Hasil pengkajian, kesadarannya kompos mentis, kekuatan ototnya ekstremitas semua kuat-kuat semua, 55, atas dan bawah. Pasien mempertahankan posisi berbaring terlentang, ya pasien mempertahankan posisi berbaring terlentang selama 3 hari. Dan mengeluh pusing jika berubah posisi ke duduk. Ya. Pasien mempertahankan posisi berbaring terlentang selama 3 hari dan mengeluh pusing jika berubah posisi ke duduk. Tekanan darah saat berbaring adalah 110/80 dan ketika duduk adalah 90/60. Nah, Anda lihat di sini, maka apakah implementasi pada kasus tersebut? Ya. Keywordnya di sini ya, sebelum Anda
memilih jawaban, Anda harus tahu fokusnya permasalahannya di mana pada kasus di atas. Kemudian Anda lihat soalnya meminta apa? Apakah implementasi pada kasus tersebut? Ya. Baca semua pilihan jawaban. A. Latihan gerak sendi. Memungkinkan tidak? Tidak mungkin. Merubah posisi tidur. Ya. Beberapa posisi menyebabkan dia pusing. Latihan gerak bertahap. Mengobservasi tekanan darah. Kolaborasi program fisioterapi. Maka Anda lihat jawaban A, B, C, D, E yang paling tepat ya untuk menjawab soal di atas adalah apa? C, yaitu latihan gerak bertahap. Untuk apa? Memfasilitasi ya perubahan posisi ya. Karena terjadi hipotensi ortostatik ya. Tekanan darah rendah pada saat perpindahan posisi. Lihat ini, mengeluh pusing jika berubah posisi. Tekanan darah berbaring 110 per mm Hg dan ketika duduk 90 per 60. Maka tindakan yang tepat pada kasus ini adalah latihan gerak bertahap. Ya. Oke, kita lanjutkan pada contoh kasus yang berikutnya adalah ini adalah kasus prosedural ya, keterampilan keperawatan atau implementasi keterampilan skill keperawatan. Ini contohnya seperti ini. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam akan diprogramkan hari ini diizinkan untuk pulang ya dengan kondisi masih terpasang kateter urin. Ya. Perawat melakukan pelepasan kateter urin ya dengan memasukkan spuit untuk mengeluarkan cairan fiksasi ya. Jadi perawat pada saat ini ya memasukkan spuit untuk mengeluarkan cairan fiksasi. Ketika selang kateter ditarik ya keluar, ternyata terdapat tahanan ya dan pasien tampak menahan sakit. Soalnya di sini yang diminta apa? Apakah tindakan selanjutnya yang tepat yang dilakukan oleh perawat? Berarti pada kasus tersebut ya, tahap pelepasan kateter sudah masuk pada tahap pelepasan dari air sebagai fiksasi kateter. Ketika dilepas terjadi sakit. Maka ketika terjadi situasi tersebut, apa tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Menghentikan pelepasan kateter. B. Memasukkan kembali cairan fiksasi. C. Melanjutkan menarik selang keluar. D. Konsultasi dengan tenaga medis. E. Memastikan cairan fiksasi semua terambil. Jawabannya apa yang ini? Jawabannya adalah E. Ya. Kita harus memastikan kembali semua cairan sebagai pengunci dari selang kateter itu telah terambil. Karena apa? Kesulitan untuk mengeluarkan selang kateter itu ya ada kemungkinan cairan fiksasi masih berada atau tersisa di dalam gelembung dalam pengunci dari selang kateter. Sehingga kita harus pastikan cairan fiksasi semua terambil. Nah, di sini ya yang harus Anda perhatikan adalah pada soal ini adalah apa? Pada soal prosedural ini Anda harus bisa menentukan di tahap mana ini perawat terakhir dalam melakukan tindakan pada tahap yang mana ya. Dan selanjutnya akan dilakukan apa. Nah, itu Anda harus memang memahami di sini urutan-urutan prosedur tindakan di dalam keterampilan keperawatan. Ini contoh soal uji kompetensi yang sifatnya prosedural. Oke. Yang terakhir adalah contoh soal evaluasi ya, contoh soal evaluasi. Nah, contoh soal evaluasi ini adalah soal-soal untuk memastikan keberhasilan tindakan keperawatan. Jadi contohnya sudah seperti ini. Seorang laki-laki berusia 36 tahun, ya pada kasus ini adalah seorang laki-laki berusia 36 tahun, didiagnosis hematotorak, ya sehingga dipasang water cell drainase.
Nah, catatan observasi menunjukkan produksi cairan tertampung pada botol semakin berkurang setiap harinya. Ya, jadi keywordnya di sini adalah water cell drainase. Ya, catatan observasi menunjukkan produksi cairan tertampung pada botol ya semakin berkurang setiap harinya. Di hari kelima, pasien mengeluh sesak nafas. Frekuensi nafasnya 34 kali per menit dan 50 cc cairan tertampung dalam botol. Hanya 50 cc cairan tertampung dalam botol. Nah, kemudian Anda baca apa permintaan soalnya. Apa evaluasi yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Ya, ini tadi kasusnya adalah fokus pada apa? Water cell drainase. Cairan tertampung semakin berkurang. Timbul sesak nafas. Nah, apa evaluasi yang dilakukan? A. Gerakan dada. B. Riawat sesak. C. Kebersihan botol. D. Posisi ujung selang. E. Karakteristik cairan. Nah, di sini ya Anda pilih sesuai dengan apa? Mayoritas apa yang diminta data-data di dalam kasus dari vignette ini. Ini adalah apa? Water cell drainase. Cairan tampung semakin berkurang. Dampaknya ini apa? Mengeluh sesak nafas. Nah, kemungkinan apa yang terjadi di sini? Maka kita lihat apa? Apakah gerakan dadanya, riwayat sesaknya, kebersihan botolnya, posisi ujung selangnya, atau karakteristik cairan? Ya, yang paling tepat jawabannya adalah kita kaji apa? Evaluasi apa? Posisi ujung selangnya. Nah, apakah dia ya keluar dari shields ya atau keluar dari rendaman air ya sebagai pengunci agar udara tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, karena kita lihat di sini apa? Cairan di dalam botol semakin berkurang ya, 50 cc tertampung dalam botol. Nah, apakah fungsi selnya itu berfungsi dengan baik atau tidak? Atau apa? Malah terjadi awalnya adalah hematotorak ya, terjadi pneumotorak, ada udara masuk ke dalam paru-paru. Maka yang paling tepat adalah kita kaji posisi ujung selangnya. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait contoh-contoh soal ya, semoga bermanfaat ya. Dan Anda dapat paling tidak ada gambaran ya, paling tidak ada gambaran terkait gambaran soal-soal uji kompetensi ya, itu membahas tentang apa saja, terutama dalam bidang keilmuan keperawatan medikal bedah. Semoga bermanfaat ya, semangat belajar dan siap untuk menghadapi uji kompetensi NAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.